Bagi Remy Silado, salah seorang wartawan aktuil, orang-orang Bandung cenderung lebih cepat mengadaptasi tren dari luar negeri dibandingkan kota lain. Dan menurut Silado, musisi Bandung memang lebih maju dibandingkan kota lain. Ketika band-band dari Jakarta seperti Kus-Plus dan God Bless, lalu Surabaya diwakilkan oleh AK, dan Malang oleh Bentul, masih memainkan musik-musik pop dan rock. Bandung sudah memulai sesuatu yang berbeda lewat The Rollies, yang mengusung musik jazz rock. The Rollies, yang kemudian jadi New Rollies, memasukkan unsur alat musik tiup ke dalam formasinya, berupa saksofon dan trombon ke dalam format band. Bandung juga yang memulai tren musik rock alternatif lewat Pas Band. Saat band-band rock masih berpaku pada genre hard rock, glam rock, dan metal, Pas Band mendobrak tren musik saat itu dengan mengusung musik-musik yang terinspirasi dari Red Hot Chili Peppers, Fate No More, Nirvana, dan Ugly Kid Joe. Pada awalnya, Pas Band beranggotakan 5 orang dengan format Yuki Martawijaya pada vokal, Bambang Sutejo atau Beng Beng pada gitar, Trisno pada bass, Freddy pada keyboard, dan Harry pada drum. Mereka semua kuliah di Universitas Padjadjaran, Bandung. Lalu Freddy dan Harry cabut dari Pas Band sebelum mereka merilis album pertama mereka. Yuki teringat pada teman SMP-nya yaitu Richard Muter. Richard yang juga menekuni bidang olahraga skateboard dan pernah menjadi juara nasional skateboard se-Indonesia, juga merupakan seorang drummer band Sahara. Band asal Bandung yang pada tahun 1991 pernah menjadi juara ketiga dalam festival rock se-Indonesia yang diadakan Lok Zelebor. Richard sendiri juga menjabat drummer terbaik pada ajang festival band itu. Prestasi itu sempat membuat ciut Yuki, yang pada saat itu bermaksud meminta bantuan Richard untuk menyelesaikan demo Pas. Di luar dugaan, Richard menyukai warna musik Pas, dan dia rela meninggalkan Sahara yang saat itu juga sedang proses membuat album dan sign kontrak dengan major label untuk bergabung dengan Pas Band. Industri musik 90-an mengharuskan musisi atau band untuk terikat kontrak dengan label-label mayor apabila ingin merekam karya mereka dalam bentuk album dan masuk industri musik. Tapi Pas Band mendobrak sistem tersebut dengan merekam dan mengedarkan album mereka sendiri secara DIY atau do it yourself, atau dalam istilah selanjutnya, publik menyebutnya dengan sebutan independent label atau indie. Keputusan untuk merekam dan mengedarkan album sendiri bukan tanpa alasan. Pasalnya, mereka sudah menawarkan demo album mereka ke semua label mayor, tapi tidak ada yang tembus. Lalu mereka melihat tren band yang memproduksi album sendiri ini sudah biasa dilakukan di Eropa dan Amerika. Dibantu oleh Samuel Marudut, yang merupakan teman dari Richard Muter, yang juga berprofesi sebagai musik director di JMR Radio. Pas Band merekam materi lagu-lagu mereka bermodalkan alat-alat yang seadanya di radio tersebut. JMR Radio merupakan stasiun radio rock pertama di Indonesia, yang kerap memutar demo-demo rekaman band-band rock amatir asal Bandung, Jakarta, dan sekitarnya. Samuel Marudut memfasilitasi proses rekaman album ini pada September dan Oktober 1993, yang kemudian dirilis di bawah label Sub Music Management milik Samuel Marudut dan didistribusikan oleh Nova Records. Berkat JMR Radio, Pas Band bisa dikenal oleh publik Bandung karena sering memutar lagu-lagu Pas dari album pertama mereka, For Truth The Sub. Di luar dugaan, album ini terjual 4.700 dari 5.000 rekaman kaset yang diproduksi. Pencapaian ini bahkan membuat album itu direkam ulang di studio Triple M, Jakarta. Pas punya filosofi sendiri mengerti arti For Truth The Sub, yaitu 4 orang yang menembus barikade perang. Dan Pas membuktikan mereka berhasil menembus barikade tersebut dengan masuk industri musik lewat album yang mereka produksi sendiri. Keberhasilan Pas menjual album pertamanya secara independen terdengar juga oleh Aquarius. Aquarius berminat mendistribusikan album mereka secara nasional, maka dikontraklah Pas untuk album selanjutnya. Kesuksesan album For Truth The Sub membuat album ini berada di urutan ke-9 dari 150 album terbaik Indonesia versi majalah Rolling Stone Indonesia. Popularitas yang menanjak di jagat musik arus utama sama sekali tak membuat Pas Band melupakan ranah musik independen yang membesarkan mereka. Pengalaman memproduksi album secara mandiri menginspirasi band-band underground lainnya seperti Pupen, Pure Saturday, dan Coil untuk memproduksi karya mereka sendiri. Dalam perkembangannya, terutama pasca kesuksesan album milik Pas Band, muncul tren baru untuk mengembangkan infrastruktur musik yang menyokong produksi album independen. Salah satu anggota grup musik Pas Band, Richard Muter, bersama Helvi, memiliki kontribusi besar dalam penciptaan infrastruktur musik yang baru di ranah musik underground Bandung. Di bawah bendera Reverse, mereka menginisiasi pembentukan studio musik yang dinamakan Studio Reverse, label rekaman 4124, dan toko kaset dan aksesoris musik, Reverse Outfit. Salah satu pencapaian penting Reverse adalah produksi album kompilasi lintas aliran musik bawah tanah bertajuk Masa Indah Banget Sekali Pisan pada 1997. Rekaman ini merupakan kompilasi lagu-lagu dari berbagai aliran musik yang melibatkan mayoritas grup musik independen asal Bandung seperti Burger Kill, Pupen, Papi, Rotten the Core, Full of Head, dan Waiting Room dari Jakarta. Setelah dikontrak oleh Aquarius Musikindo, Pas Band mulai menjalani sesi rekaman dan take vokal di Jakarta selama 6 bulan.
Dan pada pertengahan tahun 1995, dirilislah album bertajuk Innocent Session. Album ini masuk ke peringkat 101 di dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Impresi dipilih sebagai single dan video klip promosi album mereka. Impresi adalah bentuk nyata dari emosi liar anak muda yang perlu penyaluran. Lagu ini penuh amarah dan penuh protes, sekaligus corong pemberitahuan kepada dunia luas bahwa ada geng lain di luar geng slang yang berani bersuara tentang ketidakadilan dan segala macam penyimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Video klip ini direkam oleh kru Cerah Hati yang diketuai oleh sang drummer, Richard Muter. Namun sayang, video klip Impresi dicekal untuk ditayangkan oleh stasiun TV karena berisikan adegan moshing, yang pada saat itu oleh pihak stasiun TV belum dianggap lazim dalam pertunjukan musik di Indonesia. Namun video klip Impresi pula yang mengantar Pasben bisa tampil di acara Pop Alternatif Festival pada tahun 1996. Festival band pertama yang diselenggarakan Java Musikindo ini menghadirkan Foo Fighters, Beastie Boys, dan Sonic Youth sebagai line up utamanya. Dari dalam negeri, Pasben tampil bersama Nugi dan Netral. Penampilan Pasben berhasil membuat Dave Grohl dan Pat Smear berdecak kagum. Selesai manggung, mereka langsung dihampiri personil Foo Fighters tersebut dan langsung diberikan selamat dan pelukan. Bahkan Dave Grohl sampai berujar kalau Pasben bisa terkenal apabila main di luar negeri. Tahun 1997 merupakan tahun ketiga mereka bernaung di bawah bendera Aquarius Musikindo. Pada tahun itu mereka kembali merilis album yang berjudul Individuality. Dengan bermodalkan alat musik dan seperangkat sound system baru, mereka bermain musik dengan sungguh-sungguh serta lebih dewasa. Individuality melahirkan hit single berjudul Anak Kali Sekarang dan satu lagu berbahasa Jerman, Siebung des Mädchen. Di album ini pula untuk pertama kalinya Trish Noise merangkap sebagai vokalis pada 3 lagu, Siebung des Mädchen, Fear, Falling into the Fan. Individuality sendiri mempunyai arti tersendiri bagi Pas. Saat pembuatan album ini, Pas merasa mempunyai duality. Mereka sebagai band indie tapi bernaung dalam mayor label. Namun kerja kreatif mereka sebagai musisi tidak pernah diganggu atau disetir oleh label. Huruf V di tengah kata indie dan duality mempunyai arti victory, yang berarti kemenangan buat Pasben untuk tetap bisa bebas berkarya sesuai idealisme mereka. Sayangnya, seperti pada album sebelumnya, mereka juga harus kembali menarik peredaran video klip Anak Kali Sekarang karena masalah biaya cashback dari stasiun televisi yang menayangkannya. Bahkan beberapa fans menyebutkan bahwa itu hanya dalih untuk membenarkan bahwa video klip ini telah dicekal oleh LPP TVRI yang pada masa itu dikendalikan pemerintah Orde Baru. Selang 2 bulan setelah reformasi meletus dan personel Pasben baru lulus kuliah, Pasben menurunkan album keempat sekaligus karya paling politis mereka, Psycho ID. Bila reformasi itu perkara dongkel-mendongkel tatanan lama, maka Psycho ID juga melakukan pendongkelan dalam berbagai aspek. Di album keempatnya, Pas menulis kumpulan lagu protes yang puitis tentang segala yang dirasakan anak muda pada masa reformasi, mulai dari kegambangan menjelang reformasi, kebencian pada tirani, hingga eskapisme dari morat-maritnya suasana selama bulan-bulan kelabu tersebut. Simak saja nuansa keos reformasi yang terekam dari lirik Di Mana Para Bestari yang menggambarkan frase transisi politik. Di masa kacau 98, kalangan intelektual dan massa tak pernah bersatu. Banyak ilmuwan kampus memilih berdiam di Menara Gading, sehingga mahasiswa nekat bergerak sendiri. Atau simak Simala Karma yang menunjukkan Pasben seakan memiliki insting bahwa melengsarkan Soeharto bukan satu-satunya jalan keluar selama anasir Orde Baru tidak ditumpas sampai ke akar-akarnya. Yuki yang sempat menjadi asisten dosen di jurusan sastra Jepang, Universitas Pajajaran, memang yang paling banyak membuat lirik lagu Pas. Pengalaman berhadapan dengan Soeharto kecil di kampusnya yang membuat dirinya berhenti jadi asisten dosen dan menumpahkan keresahannya lewat lirik lagu di album Psycho ID. Pernyataan politik paling menohok dalam album Psycho ID terwujud sepenuhnya di sampul album itu, yang menggambarkan 4 personel awal Pasben, Yuki, Beng Beng, Trish Noise, dan Richard Muter, akhirnya bisa bernapas setelah keluar dari mulut Presiden Soeharto. Berisikan hit single Bocah, album ini merupakan album terakhir kebersamaan Richard bersama Pasben sebelum mengundurkan diri. Penggarapan album ketiga tanpa Richard tidak menjadikan Pas berhenti untuk terus berkreasi dalam belantika musik Indonesia. Di album ini Pas tampil lebih dewasa dalam membuat lagu maupun performance-nya. Di album ini Sandi sudah mulai membantu Pas sebagai additional drummer, baik di proses pembuatan album maupun di panggung. Runtuhnya era Orde Baru membuat Pas mengurangi lagu-lagu berbau politis. Lirik dan aransemen lagu mereka juga dibuat lebih ngepop. Mengandalkan single Kesepian Kita yang berduet dengan Tere, membuat nama Pasben semakin dikenal publik karena video klip lagu mereka sering diputar di program televisi, khususnya di MTV Indonesia. Single Kesepian Kita juga menjadi original soundtrack film Ada Apa Dengan Cinta. Album ini membawa Pas untuk tampil sebagai headliner pada pertunjukan musik terbesar se-Asia, yaitu Busan Rock Festival pada tahun 2001. Pas 2.0 adalah album musik ke-6 karya dari Pasben. Album ini dirilis pada tahun 2003.
Di album ini, Sandi yang sebelumnya menjadi additional drummer Pas Band untuk pengerjaan album Ketika dan live performance, resmi menggantikan Richard sebagai posisi drummer. Pas Band menjadikan album Pas 2.0 sebagai melting pot berbagai genre. Beragam warna musik dan riff ada di album ini, tetapi tetap dengan nuansa musik rock, rap, punk, nu metal, ballad, reggae, deruman distortion, permainan efek, loop dan synth yang membuat album ini kaya warna. Di album ini, single Jengah menjadi pembeda di tengah gempuran band-band pop seperti Padi, Sheila on 7 dan Dewa. Saking penuh dengan distorsi dan solo gitar yang asik, lagu ini sering dijadikan lagu wajib beberapa festival musik. Seakan ingin meneruskan kesuksesan lagu Kesepian Kita, Pas juga membuat formula yang sama dalam lagu Malam Tetaplah Malam. Pas juga membawakan satu lagu karya The Beatles berjudul Yesterday yang diaransemen ulang dengan karakter Pas. Dan ini menjadikan Pas sebagai satu-satunya band dari Indonesia yang berhasil mendapat izin dan ditandatangani langsung oleh Paul McCartney untuk membawakan karya dari musisi paling terkenal di dunia, The Beatles, yang mana sebelumnya beberapa musisi besar Indonesia tidak berhasil mendapatkan izin tersebut. Tidak lupa Pas mendedikasikan satu lagu yang ditujukan untuk klub sepak bola kesayangan warga Jawa Barat yang berjudul Aing Pendukung Persib. Di album Stairway to Seven, Pas melibatkan beberapa musisi, diantaranya Reza Artamevia, Bunga Citra Lestari, Ebit Beat A, Eno Netral, Andi Apel, dan salah satu penyanyi seriosa terbaik di Indonesia, yaitu Christopher Abimanyu. Album ini mengandalkan single Getir dan Ku Merindu yang memiliki aransemen pop untuk menjadi andalannya. Di lagu Ku Merindu, Pas Band berduet dengan Bunga Citra Lestari yang juga membuka jalan BCL terjun ke industri musik. Tahun 2006, Pas akhirnya merilis album Best Of. Album dengan format The Best ini berisi 11 lagu dengan 3 buah lagu baru yang berjudul Gladiator, Permata yang Hilang, dan Romeo and Juliet. 8 lagu lama yang terdapat dalam album ini adalah Anak Kali Sekarang, Bocah, Getir, Impresi, Jengah, Kesepian Kita, Ku Merindu, Pantai Abis, dan Yesterday. 2008 Pas Band merilis album ke-9 mereka berjudul Romantic Lies and Bleeding. Album ini bisa dibilang album paling gagal baik dari segi penjualan karena semakin banyaknya bajakan dan kesalahan dalam memilih hit single. Lagu Aku dijadikan single utama mereka yang dibuatkan video klipnya. Mungkin maksud hati ingin menyaingi tren musik Melayu yang semakin marak, tapi justru malah membuat Pas Band jadi band kacangan dengan aransemen yang biasa saja. Padahal kalau dilihat dari track-track di album ini, Pas bisa mengusung single-single lain seperti Paris atau Insanity, yang aransemennya membuat Pas menjadi lebih muda dan fresh. Atau track akustik dari lagu Artikawan, yang terdengar easy listening namun tetap terdengar berkelas, khas aransemen Pas Band pada album-album awal mereka. Tahun 2012 Pas Band mengadakan konser akustik di Gedung Kesenian Jakarta. Di konser ini Pas Band kembali melakukan reuni dengan mantan drummernya, Richard Muter. Walaupun sebelumnya sudah melakukan reuni di beberapa acara, namun konser akustik di GKJ ini semakin menguatkan isu comebacknya Richard Muter dalam formasi resmi Pas Band yang menggunakan 2 drummer. Mei 2015, berita duka menyelimuti Pas Band. Yuki mengalami kecelakaan yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Motor yang ditumpanginya mengalami tabrakan di daerah Cinunuk, Jawa Barat, saat menuju Bandung usai Pas Band menggelar konser di Tasikmalaya. Akibat insiden ini, bagian paha Yuki terluka, tulang kering bengkok, dan lututnya retak. Yuki pupus harap dan berpikir tak akan berjalan normal. Belum kelar kemalangannya, ia ditimpa bangkrut, bisnisnya macet. Imbasnya, ia tak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya. Kemalangan demi kemalangan itu mengubah doanya. Jika semula ia meminta yang serba material, kini munajatnya menjadi lebih sederhana. Menurut Yuki, sejak ia mengubah doanya, banyak keajaiban terjadi. Perlahan lingkungan pergaulannya mulai bergeser. Pada awal 2017, teman-teman yang berkunjung ke kediamannya berubah total. Mereka mengenakan imamah, semacam gamis, berpeci, dan tak bosan mengajaknya ke masjid. Sejak saat itu dia mulai berhijrah, hingga beredarlah foto dirinya yang sedang mengelap kaca masjid. Soal foto viral dia tengah membersihkan kaca jendela masjid, Yuki menceritakan saat itu ia menjalani huruj di sebuah masjid di Jalan Lombok, Bandung. Huruj yang dimaksud adalah kegiatan menginap atau iktikaf selama 3 hari dan meninggalkan seluruh urusan duniawi. Saat itu hujan besar, banjir di sekitar masjid. Mereka pun kerja bakti. Rupanya, tanpa sepengetahuannya, ada teman dia yang memotret, maka menyebarlah foto tersebut. Usai hijrah, Pas Band masih tampil seperti biasa di beberapa kota. Yuki mengaku enggan melakukan perubahan ekstrim, lantaran rekan-rekan di bandnya belum tentu menerimanya secara nyaman. Kendati begitu, sedikit demi sedikit Yuki menyisipkan pesan dakwah setiap kali pentas. November 2020, penantian para pasar selama 12 tahun akhirnya terwujudkan melalui single baru Pas Band yang berjudul Sesungguhnya. Lagu ini terdapat dalam mini album baru Pas yang berjudul Unscripted Experience. Dalam video klip Sesungguhnya,
Yuki mengenakan pakaian yang paling berbeda ketimbang bassis Trisno, Beng Beng, serta dua drummer Sandi dan Richard Muter. Ia mengenakan gamis serta celana lengkap dengan rompi dan sorban. Diketahui, Yuki kerap berpakaian seperti itu sejak hijrah pada 2019 yang lalu. Ia memutuskan menghabiskan sisa hidupnya untuk berdakwah setelah mengikuti iktikaf selama 3 hari bersama jamaah tablik. Lirik lagu sesungguhnya ditulis oleh Yuki. Yuki yang biasa menulis lirik lagu bertemakan protes dan kritik sosial, kali ini dia menumpahkan perasaan dan pandangannya tentang hidup setelah mendalami agama lebih dalam. Album ini sudah bisa didengarkan melalui layanan streaming musik sejak awal Mei 2021. Mereka juga mengedarkan album tersebut dalam bentuk box set yang berisi t-shirt, CD, kaset, tote bag, postcard, dan stiker card yang dijual seharga Rp375.000. Album Unscripted Experience berisi total 4 lagu dengan single andalan berjudul Pemberani. Keempat lagu sebelumnya pernah dibawakan secara live di beberapa konser mereka, namun baru direkam saat mini album ini direncanakan rilis.